Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita lanjutkan, tadi ada gangguan teknis. Uh, dari tabiin Amr bin Maimun Al-Audi, Masruq bin Al-Ajda, Al-Muharrar bin Abu Hurairah, Warad sekretaris Al-Mughirah, dan Abu Burdah bin Abu Musa Al-Asy'ari meriwayatkan secara mursal dari Umar, Talha, dan Ibnu Mas'ud. Murid-murid Asy-Sya'bi yaitu Al-Hafiz menuturkan mereka yang meriwayatkan dari Asy-Sya'bi adalah Abu Ishaq. Mereka yang meriwayatkan dari Asy-Sya'bi adalah Abu Ishaq, As-Sabi'i, Sa'id bin Amr bin Ashwa, Ismail bin Abu Khalid, Bayan bin Bisr, As'ad bin Sawar, Thawbah al-Anbari, Hushaim bin Abdurrahman, Dawud bin Abu Hind, Zubaid al-Yami, Abu Zakaria bin Abu Zaidah, Sa'id bin Masruq al-Thawri, Salama bin Khuail, Abu Ishaq al-Shaybani, Al-A'mas, Mansur, Mughirah, Simak bin Harb, Saleh bin Huyai, Sayyar bin Abi Safar, Abdullah bin Buraidah, Asim al-Ahwal, Abu Zinad, Abdullah bin Abi Safar, Ibnu Aun, Abdullah bin Sa'id bin Abjur, Abu Husain al-Asadi, Abu Farwah al-Hamdani, Umar bin Abdul Zaidah, Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, Faras bin Yahya al-Hamdani, Fudail bin Amr al-Fuqaimi, Qatada Mujallid bin Zaid, Matarif bin Tharib, Mansur bin Abdurrahman al-Ghazani, Abu Hayyan at-Taimi, dan masih banyak lagi lainnya. Itu menurut Tahzibut Tahzib 5/58. Kata-kata mutiara. Abul Hasan al-Madaini berkata dalam kitab Al-Hikam, Asy-Sya'bi pernah ditanya, dari mana kau mendapatkan semua ilmumu? Dari mana kamu mendapatkan semua ilmumu itu? Dengan cara melenyapkan kesedihan, berkelana ke berbagai negeri, bersabar seperti sabarnya merpati, dan berpagi-pagi seperti pagi-pagi jam burung gagak ketika berangkat mencari rezeki. Jelas Asy-Sya'bi. Ya, bagus sekali itu. Syiar Alam An-Nubala. Dari Ibnu Subrumah, Asy-Sya'bi pernah mengatakan, nafsu disebut hawa, jatuh, karena nafsu itu menjatuhkan pemiliknya ke dalam kebinasaan. Syiar Alamin Nubala 4/303. Abu Jabiyah Al-Farah berkata, Asy-Sya'bi bertutur, kami bukanlah fuqaha, kami hanya mendengar hadis lalu kami riwayatkannya. Fuqaha itu adalah orang yang ketika tahu ia amalkan. 42. Syiar Alamin Nubala 4303. Malik bin Mighwal mengatakan, dikatakan pada Asy-Sya'bi, wahai alim, Asy-Sya'bi berkata, orang alim itu adalah orang yang takut pada Allah. Hilyatul Aulia 4/318. Dari Abu Ishaq, Asy-Sya'bi berkata, tidaklah seorang meninggalkan suatu di dunia karena Allah, melainkan di akhirat kelak Allah pasti memberinya yang lebih baik daripada sesuatu itu. Hilyatul Aulia 4/318. Dari Mujallid, Asy-Sya'bi menerangkan, manusia hidup dengan agama dalam waktu yang lama hingga agama lenyap. Kemudian manusia hidup dengan harga diri dalam waktu lama hingga harga diri lenyap. Kemudian manusia hidup dengan rasa malu dalam waktu lama
hingga rasa malu pun lenyap. Kemudian manusia hidup dengan harapan dan rasa takut dalam waktu lama, hingga harapan dan rasa takut pun lenyap. Selanjutnya, kuat dugaanku bahwa yang muncul setelah itu adalah sesuatu yang lebih buruk dari itu. Hilyatul Aulia 4.312. Dari Ibnu Ayyash Asy-Sya'bi berkata, pepatah Arab menyebutkan apabila kebaikan seorang mengalahkan keburukannya, maka itulah orang yang sempurna. Namun jika kebaikannya sebanding dengan sisi keburukannya, maka itulah orang yang mempunyai rem. Sedangkan jika keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya, itulah orang yang tak tahu malu. 46. Hilyatul Aulia 4.312-313. Dari Mujalid Asy-Sya'bi berkata, aku pernah melihat Syuraih didatangi seorang wanita yang memperkarakan seorang laki-laki. Dan wanita itu menangis. Aku berkata kepada Syuraih, aku hampir yakin bahwa wanita tersebut pasti dizalimi. Namun Syuraih berkata, wahai Asy-Sya'bi, saudara-saudara Yusuf juga menemui ayah mereka pada malam hari dengan menangis. Hilyatul Aulia 4.313. Isa bin Abu Isa Al-Khayyat pernah menuturkan dan Asy-Sya'bi dari Asy-Sya'bi, sungguhnya ilmu itu hanya pantas dicari oleh orang yang memenuhi dua syarat. Satu, cerdas dan tekun beribadah. Cerdas dan tekun beribadah. Jika dia ahli ibadah namun tak cerdas, dia akan mengatakan ilmu ini hanya akan didapatkan oleh mereka yang cerdas, sehingga dia pun tidak mau mempelajarinya. Dan jika dia seorang cerdas namun bukan ahli ibadah, dia akan mengatakan ilmu ini hanya didapat oleh para ahli ibadah, sehingga dia pun tidak mau mempelajarinya. Asy-Sya'bi lalu berkata, aku takut saat ini ilmu ini dicari oleh orang yang tidak memiliki satupun dari kedua syarat tersebut, tidak memiliki kecerdasan dan tidak memiliki ketekunan dalam beribadah. Astagfirullah. Tahzibul Kamal 14.36. Muhammad bin Bishr berkata, Asy-Sya'bi menasihati, jauhilah ulama yang keji dan ahli ibadah yang bodoh, karena itu merupakan petaka bagi keduanya. Nawawi bin Abu Hind menuturkan dari Asy-Sya'bi rahimahullah, orang itu ada tiga. Satu orang yang sempurna, dua separuh orang, dan tiga bukan apa-apa. Orang yang sempurna adalah orang yang memiliki pendapat dan dia juga minta nasihat orang lain. Separuh orang adalah orang yang tidak memiliki pendapat namun dia meminta nasihat orang lain. Dan yang bukan apa-apa adalah orang yang tidak memiliki pendapat dan juga tidak minta nasihat orang lain. Tahzibul Kamal 14.36. Ilmu itu terlalu banyak untuk dihitung, karenanya ambillah yang terbaik dari semua ilmu. Demikian Mujalid menuturkan dari Asy-Sya'bi. Tahzibul Kamal 14/38. Mujalid juga menukil dari Asy-Sya'bi rahimahullah, bertetangga dengan baik itu bukan hanya tidak mengganggu tetangga, tapi juga bersabar dalam menghadapi gangguan tetangga. Tahzibul Kamal 14/38. Ada kata mutiara di sini. Aku pernah mendengar Asy-Sya'bi berkata, aku tidak pernah menulis hitam di atas putih sampai hari ini. Tidaklah seorang menyampaikan hadis padaku, melainkan aku dapat menghafalnya. Aku tidak ingin orang itu mengulang penyampaian hadisnya padaku. Ini saking kuatnya hafalan beliau, ya, rahimahullah. Akhir hayat. Al-Haytham bin Adi dan Yahya bin Bukair mengatakan bahwa Asy-Sya'bi meninggal dunia pada tahun 1103 Hijriah. Yahya menambahkan dalam usia 79 tahun. Sedangkan Yahya bin Ma'in dan yang lainnya mengatakan bahwa Asy-Sya'bi meninggal pada tahun 103 atau 104 Hijriah.
Ahmad bin Hambal menukil dari Yahya bin Sa'id Al-Qattan bahwa Sya'bi meninggal dunia tidak lama sebelum Al-Hasan wafat, dan ulama sepakat Al-Hasan wafat pada tahun 110 Hijriah. Tahzibul Kamal 14 _3940 secara ringkas. Semoga Allah melimpahkan rahmat yang luas kepada Amir bin Syahril bin Sarahil atau Asy-Sya'bi rahimahullah, amin ya rabbal alamin. Ya, saya ngisi ini di suatu tempat yang indah, alhamdulillah. Lihat sini backgroundnya indah sekali. Mana Allah. Ya, inilah alam Indonesia yang Allah anugerahkan kepada kita. Itu. Indah ya. Baik, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.